Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 BUI akan memberi sedikit informasi mengenai perundungan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Bentuk bullying. Bullying secara fisik berupa menendang dan memukul secara sengaja. Bullying secara verbal berupa mengolok-olok, memanggil dan memanggil sebutan yang tidak pantas. Bullying secara sosial menghasilkan fitnah dan menyebarkan yang tidak pantas. Bullying secara visual seperti menghujat dan membuat konten yang mengandung sara. Dampak yang diakibatkan oleh bullying adalah: pertama, dampak depresi; yang kedua, rendahnya kepercayaan diri; yang ketiga, merasa terisolasi dalam pergaulan; yang keempat, berpikir atau bahkan mencoba bunuh diri. Cara menghindari perundungan: 1. Ikut serta menegakkan aturan sekolah terkait perundungan. 2. Membantu dan membela teman yang menjadi korban. 3. Saling mendukung satu sama lain melawan tukang bully. 4. Melapor ke guru atau wali kelas terkait tindakan perundungan. 5. Berani bercerita pada orang tua. Penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan masih sering dijumpai di masyarakat. Kasus perkelahian pelajar, penghilangan nyawa karena masalah hutang piutang, perusakan fasilitas umum, maupun penjarahan ketika melakukan demonstrasi, juga adu mulut dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Budaya penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan sebenarnya bukanlah sesuatu yang inheren dalam diri manusia. Penggunaan kekerasan adalah hasil belajar, dan karena itu manusia sebenarnya juga bisa belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan tanpa kekerasan. Mewujudkan masyarakat yang damai bisa dimulai dari sekolah. Sekolah sebagai miniatur masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan budaya damai yang bisa dihidupi dan diterapkan oleh warga sekolah di dalam maupun luar sekolah. Budaya sekolah yang damai merupakan sekumpulan nilai kepercayaan perbuatan, juga aturan yang ditentukan oleh manajemen sekolah untuk menjadi pegangan bagi warga sekolah. Tujuannya agar mereka menjadi manusia yang menjunjung tinggi berbagai aspek perdamaian dalam setiap laku hidupnya. Budaya 5S untuk perdamaian: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun sebagai budaya sekolah. Senyum dimaknai sebagai pengingat bagi warga sekolah untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang suportif untuk belajar. Ketika warga sekolah berbagi senyum, mereka menunjukkan ketulusan
dalam mendukung satu sama lain untuk belajar. Sapa mengingatkan warga sekolah untuk menjalin persahabatan dan berlaku adil tanpa melihat latar belakang dan identitas. Salam bermakna damai, mendorong warga sekolah untuk mempelajari nilai, pengetahuan, dan keterampilan demi perdamaian. Mempraktikkannya setiap hari dan berkontribusi aktif dalam mewujudkan lingkungan yang damai di dalam dan luar sekolah. Sopan mengingatkan warga sekolah untuk saling berkomunikasi dengan cara-cara yang penuh hormat dan menghargai. Santun mengingatkan warga sekolah untuk berlaku sabar dan tenang ketika menghadapi berbagai situasi, terutama ketika muncul masalah. Warga sekolah yang terbiasa dengan budaya damai akan memiliki beragam keterampilan, seperti kemampuan berpikir kritis, menganalisis masalah, resolusi konflik, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Budaya sekolah bukan hanya sekedar slogan yang seringkali hanya berakhir menjadi pajangan di dinding sekolah dan nol dalam pelaksanaannya. Budaya sekolah adalah komitmen, manajemen, dan warga sekolah yang menyadari bahwa budaya sekolah yang baik akan membentuk warga sekolah menjadi manusia yang baik pula dan akan mampu berkontribusi dalam mentransformasi budaya-budaya yang kurang baik di masyarakat. Jika kita ingin mengubah budaya kekerasan di masyarakat, membentuk dan memperkuat budaya damai di sekolah adalah salah satu ikhtiar kita.